Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar ya, semangat semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama ya mengenai bab baru, yaitu tentang bab 6, yaitu memahami sikap toleransi dan simpati terhadap sesama ya. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu ya, seperti biasa kita melakukan doa sebelum mengawali aktivitas kita ya. Kita berdoa dulu bersama-sama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa semuanya ya. Saya akan langsung ke materinya, yaitu tentang memahami sikap toleransi dan simpati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun ini dulu turun ya. Kenapa kok bisa turun surat Al-Kafirun itu? Dulu Nabi Muhammad pernah berdakwah ya, mengajak kaum Quraisy yang ada di Mekah itu untuk menyembah Allah saja ya, dan jangan menyembah patung-patung yang dia buat seperti itu. Tapi mereka mengajukan keberatan. Oke, saya akan menyembah Tuhanmu Allah ya, tapi nanti kamu juga ikut menyembah berhala ya. Nanti seminggu saya menyembah Allah, ikut Tuhan kamu, kemudian nanti seminggu kamu juga ikut Tuhanku gantian, seperti itu. Kemudian turunlah surat ini, surat Al-Kafirun ini ya. Turunlah surat Al-Kafirun ini, sehingga ada bunyi yang bernama lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu, untukkulah agamaku. Jadi agama itu nggak bisa dicampur-campur ya. Jadi untuk kalian agama mereka ya, yang menyembah berhala silakan, yang mau menyembah Allah silakan ikut aku, karena Islam tidak ada paksaan ya. Karena Islam tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Jadi silakan yang mau masuk Islam silakan, tidak ya tidak silakan. Seperti itu, Nabi Muhammad tidak memaksa mereka. Itulah toleransi Islam yang pada zaman dahulu sangat bagus sekali ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pengertian toleransi ya. Nah, toleransi itu apa toh? Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Berarti toleransi itu bisa diartikan menghargai dan menghormati setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ya. Orang lain mau berbuat apa itu kita menghormatinya ya. Nah, ini misalkan umat Buddha itu mau beribadah ke tempat ibadah mereka, umat Kristiani juga sama, ke tempat ibadah mereka kita menghargai. Kita menghormati, silakan, seperti itu. Itu yang namanya toleransi, seperti itu ya. Toleransi nanti akan dibagi dua, nanti toleransi itu dibagi dua. Toleransi itu dibagi dua, yaitu yang pertama toleransi sesama umat beragama. Jadi sesama Islam kita ya, sama Muslim itu ada toleransinya, silakan. Nanti yang mau ke masjid ya kita bertoleransi, kita ikut ke masjid ya. Bagi yang tidak mau sholat, mari diajak ya. Bagi yang tidak mau mengaji, silahkan diingatkan, ayo mengaji yuk, seperti itu ya. Itu namanya toleransi antar umat beragama, sesama Islam ya. Kemudian ada toleransi antar umat beragama. Jadi antar umat beragama, antara Islam dan Kristen, antara Islam dan Buddha dan lain-lain. Pokoknya selain agamanya beda ya. Jadi agama saling beda itu toleransi juga ada. Seperti ini, misalkan ada yang jatuh seperti ini,
walaupun dia beda agama, kita tetap wajib menolongnya, ya. Kita wajib toleransi, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, yang jatuh seperti ini, ya. Kemudian ketika ada yang kesusahan, ya, misalkan kok keberatan dalam memikul sesuatu, kita bantu. Nah, misalkan ada tetangga kita yang sedang kesusahan dalam membangun rumah, misalkan, ya, ada yang bangun rumah, kita juga membantunya, misalkan bergotong royong seperti itu, ya. Walaupun dia bukan agama Islam, kita tetap wajib toleransi kepada mereka. Nah, yang tidak boleh toleransinya itu, misalkan mereka beribadah ke tempat ibadah mereka, ya, kita ikut beribadah. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Karena kita ibadahnya beda-beda. Jadi kita tetap, kalau Islam itu ibadahnya ke masjid, kalau mereka misalkan ke gereja seperti itu, ya. Kita tetap harus menghargai. Tuh, toleransi ada dua, ya, toleransi sesama umat beragama dan toleransi antar umat beragama. Itu. Kemudian kita lanjutkan, simpati dalam kehidupan sehari-hari. Simpati itu apa sih? Simpati itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keikutsertaan, merasakan perasaan senang, sedih dan susah dan lain-lain, ya. Pokoknya kalau ada orang atau ada teman, tetangga atau siapapun yang merasakan perasaan senang atau sedih, kita juga ikut merasakan, betul, ya. Contohnya ini, misalkan ada teman yang jatuh atau tertimpa musibah, ya, terkena banjir, terkena tanah longsor, ya, atau tsunami, kita juga ikut merasakan susah, ya, seperti itu. Kemudian ada teman kita yang mendapatkan kebahagiaan, misalkan bisa beli motor baru, beli mobil baru. Nah, kita juga ikut serta dong, ya, ikut senang, jangan malah merasa sedih. Waduh, lah paling itu mobil yang beli kredit, jangan gitu. Tapi harus kita tetap merasakan senang. Alhamdulillah, tangga saya ada yang beli mobil. Siapa tahu nanti kalau misalkan saya mengalami kesusahan bisa diantar dengan mobil itu, seperti itu, ya. Jangan malah merasa sedih seperti itu. Jadi kita harus bersimpati dalam kehidupan sehari-hari, itu harus bersimpati. Kalau ada yang merasakan sedih, kita harus ikut sedih, membantunya, ya, susahan, ikut membantunya. Dan kalau mendapatkan rezeki, mereka mendapatkan nikmat, alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah, kita juga senang. Seperti itu, ya. Karena apa? Karena kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di sini yaitu artinya apa? Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sudah pasti, ya, coba kalau kita membangun rumah seperti ini. Kita misalkan mau membangun rumah, apa bisa sendirian ini dipikul sendiri, dipasang sendiri, dipaku sendiri, sendirian loh. Nah, kan nggak mungkin, ya. Nggak mungkin seperti itu. Seperti kita misalkan butuh makan, ya. Kita butuh nasi. Nah, kan ada petani juga, ada petani yang menanam. Itu adalah makhluk sosial, petani yang menanam, kita yang makan nasinya. Nah, seperti itu, ya. Jadi makhluk sosial, semuanya saling membutuhkan. Semuanya butuh bantuan orang lain, yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Kalau mau hidup sendiri, coba kalian ke hutan, hidup sendiri tanpa orang lain, ya, di sana hidup di sana, coba nanti bisa hidup apa tidak. Bahkan nanti malah dimakan macan di sana, ya. Ya, seperti itu. Itu contohnya kalau makhluk sosial itu adalah seperti itu tadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selain kita tadi bersimpati, ya, kita merasakan kesenangan orang lain, jika merasakan senang, jika merasakan susah, kita juga ikut susah. Dan kita juga wajib tolong menolong, ya. Islam pun ada perintahnya, ya. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam Islam, ya. Tolong menolong dalam hal apa ini, ya? Islam memerintahkan kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini ada hadisnya, ya. Ada suratnya, ada suratnya ini, Al-Maidah di penghujung ayat 2 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya apa ini?
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita dilarang tolong menolong dalam kejahatan. Kita diperintahkan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Baik seperti ini ya. Nah, membantu bersih-bersih, membantu misalkan bersih-bersih di sekolahan ya. Membantu teman yang jatuh, misalkan jatuh itu ditolong gitu ya. Tuh, yang jahat bagaimana? Yang batil dilarang tolong menolong dalam hal kebatilan dan kejelekan. Itu contohnya kalau di sekolahan misalkan ada teman yang jahil, kita membantunya. Misalkan ada teman yang berkelahi, kita malah ikut berkelahi. Nah, itu dilarang itu ya. Misalkan teman kita mencuri pensil, kita juga ikut membantu mencurikan pensil. Nah, itu dilarang sekali. Nah, dalam Al-Quran dilarang sekali ya, tidak boleh. Jadi kita diperintahkan hanya tolong menolong dalam hal yang baik saja dan takwa ya. Dalam hal takwa ini bagaimana ya? Takwa ini tolong menolong begini. Misalkan teman kita itu kok kesusahan dalam menghafal, kita bantu ya. Oh gini loh caranya menghafal, kamu gini. Misalkan teman kita mau ujian tahfidz kok susah menghafalkannya, kita bantu seperti itu. Kemudian yang teman kita ketika waktunya sholat kok malah masih bermain bola, kita tolong ya. Kita tolong dengan apa? Dengan ajakan, ayo ini udah waktunya sholat, yuk kita sholat bareng-bareng seperti itu ya. Yuk kita segera wudhu, kita segera nah, itu tolong menolong. Dan masih banyak lagi contoh yang harus yang banyak yang tidak bisa saya sampaikan ya, karena sangat banyak sekali contohnya tolong menolong dalam kebaikan ya. Seperti itu. Itu saja. Kemudian yang terakhir, setelah kita bertoleransi, tolong menolong, simpati kepada semua orang ya, maka kita akan dapat mengambil hikmah dalam melakukan toleransi itu ya. Apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita itu melakukan toleransi ya. Yang pertama adalah suasana menjadi harmonis, hidup rukun dan tentram. Ya jelas ya, seperti ini kan rukun sekali ya. Tetanggaan walaupun beda agama itu akan selalu hidup rukun, tentram, saling tolong menolong ya. Apalagi kalau misalkan tidak toleransi ya. Kalau mau ibadah ke gereja kita larang, kita halang-halangi. Itu kan nanti akan jadi masalah ya. Misalkan kita mau ke masjid, kita dihalang-halangi oleh orang Kristen, nah itu kan malah jadi masalah. Nah, kalau saling toleransi maka akan hidup menjadi rukun, tentram. Kemudian memperkuat persaudaraan, jelas ya. Saudara kita akan semakin erat. Terwujudnya kasih sayang, jelas. Kita saling menyayangi ya. Kemudian terhindar dari permusuhan, jelas ya. Tidak akan ada musuh jika kita tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka itu misalkan mau ibadah kok dilarang-larang, kita dihindari, kita dihalang-halangi, ya, maka akan jadi permusuhan. Kalau kita melakukan toleransi, silahkan kita hargai, maka akan terhindar dari permusuhan. Nah, itu aja ya materi kita kali ini. Semoga nanti kalian bisa memahaminya dan bisa belajar di rumah ya. Ingat, dibuka halaman bab 6-nya, dibaca-baca lagi. Sekian dari Ustadz. Nanti jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, kita akhiri dengan doa ya. Sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis ya. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.